Ya pemirsa, pagi ini warga terdampak ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan mulai berbenah. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk renovasi secepatnya. Hingga pagi tadi, reruntuhan dan puing-puing material rumah masih berserakan. Pas ledakan besar yang menimpa pemukiman warga di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Akibat ledakan, lebih dari 10 rumah warga di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang Tangerang runtuh tak berbentuk. Sejumlah warga juga masih berusaha untuk merubuhkan rumah-rumah terdampak sebagai antisipasi agar tidak membahayakan warga lainnya. Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengamankan 4 tabung gas dan kompor di lokasi kejadian. Data sementara dari BPBD Kota Tangerang Selatan, sebanyak 52 jiwa terpaksa mengungsi imbas ledakan di pemukiman Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Mereka diungsikan ke masjid yang tak jauh dari lokasi. Para pengungsi ini merupakan warga yang rumahnya alami kerusakan berat hingga roboh. Pihak BPBD pun memastikan kebutuhan pokok pengungsi terpenuhi. Iya, handphonenya handphone Ratih lagi nanti 10. Untuk perkembangan terkini, pasca ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, sudah ada rekan Ismalia dan juru kamera Iriansyah di posko pengungsian, serta Amrina Rida dan juru kamera Sutrisno di lokasi ledakan. Kita sapa Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Apakah mereka masih bertahan di pengungsian? Ya Indra, untuk kondisi di pengungsian saat ini, tepatnya di musola yang letaknya cukup jauh, yang di sini memang merupakan zona aman dari tempat kejadian lokasi. Saat ini pengungsi masih terus menetap di tempat pengungsian ini. Bisa dilihat di layar televisi Anda, Indra, dan juga pemirsa bisa dilihat untuk di sini para warga masih beristirahat pasca kejadian ledakan kemarin, dan memang untuk di pengungsian ini ada sekitar 50 jiwa yang ada di sini, atau ada sekitar 20 kepala keluarga yang mengungsi di sini. Namun di sini memang tidak terlalu ramai karena beberapa warga saat ini sedang gotong royong untuk membersihkan puing-puing di tempat kejadian lokasi. Di sini juga bisa dilihat Indra, untuk bantuan sudah mulai berdatangan. Memang dari kemarin sudah mulai berdatangan. Ada bahan pokok seperti bahan makanan dan juga peralatan sehari-hari seperti peralatan mandi. Di sini juga bisa dilihat untuk ada petugas kesehatan yang mereka memang mengecek kesehatan para pengungsi, apakah terjadi luka-luka ringan ataukah mungkin ada gejala-gejala lain. Mereka memastikan untuk para pengungsi di sini terjamin kesehatannya, dan jika memang membutuhkan obat, mereka pun membawa obat untuk diberikan kepada pengungsi. Di sini juga bisa dilihat matras juga sudah ada di sini untuk para pengungsi beristirahat, juga sudah disediakan selimut, bantal, dan juga karena di sini tempatnya di musola, sehingga mereka ketika ingin ke kamar mandi ini sudah ada di musola ini sendiri. Dan di sini saya akan mengajak Indra dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pengungsi yang terdampak. Ya, selamat siang. Siang. Ya, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, Kakak? Eka Prastiwi. Kak Eka, ini kan Kak Eka adalah salah satu yang terdampak ya. Apakah rumahnya ini cukup terkena dampaknya begitu berat atau seperti apa? Kalau dibilang berat sih mungkin yang terkena ledakan lebih parah ya. Cuma memang impactnya ke rumah saya juga lumayan nggak bisa ditempatin juga saat ini karena banyak titik yang roboh sama banyak yang lobang-lobang juga. Ditambah kemarin juga sempat hujan, jadi makin basah di rumah juga. Jadi udah nggak bisa kita tempatin dulu untuk sementara waktu. Kak, ini kan untuk rumahnya belum bisa ditempati ya. Apakah mungkin ada rencana ke depan ke rumah saudara atau mungkin pindah rumah atau seperti apa? Karena tadi kita juga dapat himbauan untuk tetap di sini dulu karena masih banyak kita harus didata dan lain-lain, karena kan mungkin mau diobrolin juga ya mengenai anggaran yang nantinya akan dikeluarkan sama dinas gitu ya untuk rumah yang rusak. Jadi sementara waktu kita di sini dulu
Tapi untuk rencana selanjutnya mungkin bisa kita pindah ke ini sih, ada disiapkan kontrakan baru sama yang punya kontrakan kita saat ini gitu. Oke, Kak, ini mungkin di tempat pengungsian apakah mungkin ada yang kurang atau seperti apa bantuan mungkin dari matras, selimut atau seperti apa? Ada yang kurang atau? Kalau dibilang kurang pasti ada aja ya Kak, karena memang sebenarnya kita butuhkan saat ini support juga, sama mungkin karena banyak anak-anak sama ibu-ibu juga, orang tua gitu yang udah lansia juga ada di sini. Mungkin kita juga butuh dicukupkan dari segi vitamin dan lain-lainnya juga sih. Itu perlu untuk saat ini juga untuk menjaga stamina kita. Terima kasih Kak Eka, sehat selalu. Ya Indra, tadi kita juga baru saja mendengarkan salah satu dari pengungsi ini, dan tadi juga kami sempat berbincang juga dengan salah satu pengungsi di sini juga. Mereka mengharapkan bahwa adanya bantuan-bantuan lainnya seperti mungkin mereka yang masih trauma dengan ledakan kemarin ini juga cukup harus dihibur juga seperti itu Indra. Sementara itu kembali ke Anda Indra. Terima kasih Ismalia. Saat ini kita ke Amrina Rida yang saat ini berada di TKP ledakan. Amrina, beredar kabar ledakan dipicu dari tabung LPG 12 kg dan septic tank di lokasi. Apakah sudah ada konfirmasi, Amrina? Iya, Indah dan juga pemirsa, berkaitan dengan penyebab dari adanya ledakan ini memang masih dugaan sementara bahwa seperti yang Indah sampaikan penyebabnya adalah tabung gas 12 kg. Namun hasil olah TKP memang masih didalami dan membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari ke depan untuk mengetahui bagaimana penyebab asli atau penyebab sesungguhnya dari ledakan tersebut. Nah, memang kalau kita melihat bagaimana skala dari ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang memang nampaknya cukup parah begitu. Ini kami berada di salah satu rumah dari warga terdampak. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali puing-puing material bangunan dari rumah yang sudah runtuh, jatuh ke bawah dan berserakan. Bahkan perabotan-perabotan rumah seperti lemari, kayu, meja ini pun juga sudah banyak yang rusak. Lalu juga kaca-kacanya juga sudah pecah. Dan kita juga bisa melihat di atas bahwa genteng ataupun juga plafon atap dari rumah akibat ledakan kemarin ini pun juga sudah rusak sekali, Indra. Ini kalau misalnya kita melihat ke atas di area genteng banyak yang berlubang sehingga tentunya kalau hujan air ini akan mengucur sangat deras, dan inilah yang menyebabkan pada akhirnya mengapa banyak sekali dari warga terdampak yang tidak bisa tinggal di rumahnya ataupun harus mengungsi atau berpindah tempat tinggal karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali. Nah, untuk warga-warga ini pun juga mereka sudah mulai membersihkan ataupun juga membenahi rumah-rumah seperti ini. Ada lemari yang sudah ditutup dengan plastik untuk menghindari ataupun juga melapisi agar tidak terkena debu ataupun reruntuhan yang bisa menyebabkan kondisi dari perabotan lebih rusak. Begitupun pula di area bawah, area lantai ini juga kemarin karena sempat hujan, maka memang banyak sekali lumpur-lumpur ataupun juga tanah-tanah basah yang berada di area lantai ini, Indah dan juga pemirsa. Indah, apabila kita melihat sedikit juga ke area kanan kami, ini adalah bagian yang paling parah di area rumah ini, yang mana bongkahan-bongkahan dari puing-puing akibat ledakan ini besar-besar. Memang apabila kita melihat dari bongkahannya yang sangat besar, maka memang ledakannya terjadi cukup besar kemarin ya, ketika terjadi pada pukul 5 pagi. Dan hingga kini dari warga pun masih banyak yang mencoba untuk melakukan perbaikan, dan juga banyak warga yang mencoba untuk merubuhkan rumah-rumah yang dianggap rapuh, Indra, dikarenakan tadi kami pun juga sempat melihat adanya sejumlah bangunan yang ambrol ataupun juga rubuh begitu ya, karena sudah sangat rapuh, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak membahayakan, akhirnya para warga yang ada di belakang kami dan juga di lokasi-lokasi rumah lain, mereka memutuskan untuk merubuhkan dari bangunan-bangunan yang sudah rapuh ini. Tentunya ada harapan besar agar dapat segera diketahui apa penyebab utama dari adanya ledakan ini, dan dari pihak warga terdampak ini mereka mengharapkan agar pihak pemerintah Provinsi Banten ataupun juga pihak yang berwenang lainnya dapat segera memberikan solusi dan juga bantuan agar renovasi rumah bisa segera secepatnya dilakukan dan mereka bisa kembali beraktivitas normal di rumah mereka kembali ini. Kembali ke Anda, Indra. Oke, habis.
Baik, terima kasih rekan-rekan. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati rekan-rekan.